Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Makadi. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawa materi dengan judul Navigasi Ketidakpastian, Inovasi, dan Manajemen Krisis demi Keberlanjutan Pariwisata Masa Depan. Sebelum lanjut, ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Mamai Pradivikuswara, yang akrab dipanggil Epra. Pariwisata adalah salah satu sektor industri yang strategis memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan ekonomi di negara-negara di dunia. Menurut data World Economic Forum yang saya ambil dari penelitian Coty dan Masahi pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sektor pariwisata menyumbang sebesar 10% terhadap pendapatan negara-negara di dunia dan menyediakan hampir 1/10 total lapangan pekerjaan secara global. Kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata bukan hanya sebagai penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sektor penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 memicu krisis manajemen terhadap sektor pariwisata internasional. Data ini saya ambil dari penelitian Flow and Trend pada tahun 2021. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesulitan operasional dan pemutusan hubungan kerja atau PHK, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekonomi negara-negara yang bergantung tinggi terhadap sektor tersebut. Seperti halnya Vanuatu yang kehilangan 70% sektor pariwisatanya dalam waktu singkat. Fenomena tersebut menegaskan bahwa sektor pariwisata sangat rentan terhadap krisis global yang menghambat mobilitas manusia dan aktivitas ekonomi internasional. Sejalan dengan kondisi ini, seluruh sektor industri mengalami masalah yang kompleks pada saat pandemi COVID-19. Dari mulai krisis manajemen, lonjakan pengangguran, resesi ekonomi, hingga krisis kesehatan masyarakat. Situasi tersebut menuntut kita untuk menguasai keterampilan dan strategi manajerial yang presisi dalam memitigasi berbagai ancaman yang akan muncul di masa mendatang. Penelitian yang dilakukan oleh Radik dan kawan-kawan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pandemi menciptakan permasalahan di sektor pariwisata, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi di bidang sosial, keamanan, dan politik. Guna mengantisipasi dampak yang lebih dalam, penerapan manajemen krisis adalah solusi yang fundamental bagi sektor pariwisata maupun perhotelan. Pendekatan ini sangat krusial dalam situasi darurat karena melibatkan tindakan yang terorganisasi untuk mengidentifikasi ancaman, menilai kerentanan sebuah organisasi, dan juga merumuskan strategi dalam pemulihan sebuah operasional menurut penelitian BOFS tahun 2025. Nah, dengan demikian, pendekatan manajemen krisis merupakan determinan utama untuk meningkatkan ketahanan sebuah organisasi. Bukan hanya itu, tetapi sekaligus menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan sektor pariwisata di masa depan. Menghadapi krisis saat dan pasca pandemi COVID-19 membutuhkan perhatian khusus sekaligus ketelitian untuk mengantisipasi ancaman di masa mendatang. Menurut penelitian GO tahun 2025 menunjukkan bahwa efektivitas manajemen krisis ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang mampu
menyeimbangkan antara aspek strategis dan aspek kecerdasan emosional untuk memastikan keselamatan tim dan juga kelangsungan bisnis. Menurut penelitian dari Kurniasari pada tahun 2019 menunjukkan bahwa komunikasi yang responsif menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan mancanegara dan guna mengembalikan reputasi destinasi di mata internasional. Pada akhirnya, pengelolaan modal manusia yang tepat akan menjadi investasi strategis dalam mengungkap kemampuan tersembunyi karyawan dalam beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi yang tak menentu. Dalam konteks lokal, industri perhotelan di Bali menjadi representasi nyata terhadap kerentanan sektor pariwisata itu sendiri, di mana tingkat okupansi pada saat itu melonjak turun hingga mendekati 0% akibat pandemi COVID-19. Data ini sendiri diambil dari penelitian Adi Saputra yang dilakukan pada tahun 2022. Angka yang memprihatinkan ini merupakan alarm bahwa fondasi ekonomi yang hanya bertumpu pada satu sektor saja akan memiliki resiko lumpuh total pada saat menghadapi krisis. Menurut penelitian Santika dan Bestari pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pariwisata Bali memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap gangguan berupa bencana alam dan terorisme yang secara instan merusak persepsi keamanan wisatawan. Oleh karena itu, strategi bertahan hidup tidak hanya dari efisiensi biaya, tetapi harus menyentuh aspek resiliensi yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan ditemukannya hotel-hotel di Bali mulai membangun ketangguhan dari komunikasi yang kreatif dan juga kesiapan mental untuk menghadapi krisis pandemi, memberikan pelajaran yang berharga dari sektor pariwisata. Keberlanjutan sektor pariwisata tidak hanya dimulai dari angka kunjungan, tetapi juga bagaimana kesiapan sebuah organisasi dan juga destinasi dalam menghadapi navigasi ketidakpastian melalui ketangguhan mental serta inovasi yang berkelanjutan. Hal ini menjadi fondasi penting untuk kekayaan pariwisata bukan hanya diwariskan tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi kita selanjutnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Makardi.